bahasa untuk apalagi gitu ya tuh beda-beda ya, karena bahasa juga beda-beda. Yang akan kita gunakan adalah bahasa C++. Tapi kita lebih fokus di situ ya. Nah, kalau di percabangan itu kan dia berarti ada pilihan ya. Kalau nggak ada pilihan ya nggak usah pakai percabangan. Nah, di dalam percabangan teman-teman biasanya ada kondisi yang harus dipilih gitu ya. Apakah ini kondisi terpenuhi atau tidak. Nah, di dalam menggunakan kondisi itu kalian bisa menggunakan operator. Di antaranya operatornya adalah lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan. Dan operator logikanya bisa menggunakan and, or, atau negasi. Nah, disinilah manfaatnya teman-teman belajar. Kalau kalian masih ingat kemarin konjungsi, disjungsi gitu ya. Benar, salah, benar, salah, kayak gitu. Masih ingat? Nah, itu salah satu manfaatnya di sini, di mana ketika kita menggunakan operator logika, gitu ya. Ketika kita menggunakan operator and, maka dia akan menghasilkan nilai benar jika kedua-duanya benar. Ketika kita menggunakan operator or, maka dia akan menghasilkan nilai benar jika salah satunya bernilai benar. Negasi berarti kebalikannya, gitu ya. Jadi manfaatnya bisa digunakan di sini di percabangan. Nah, percabangan itu if itu kan bisa memanfaatkan beberapa. Contohnya yang pertama hanya struktur if saja. Kalau hanya menggunakan if saja tanpa else, artinya jika kondisinya benar maka pernyataan ini akan dijalankan, tapi jika salah maka dia akan langsung berhenti. Kalau else itu kan dia ada pilihan lainnya, gitu ya, yang akan dijalankan. Nah, kalau if saja berarti kondisinya terpenuhi, pernyataan dijalankan, kondisi tidak terpenuhi maka akan selesai programnya, gitu ya. Contohnya ada di sini. Nah, bahasanya kurang lebih seperti ini. Di yang bagian putih ya. Jadi di sini ada namanya include IOStream. Include IOStream ini disebut dengan file header. Ini manfaatnya adalah untuk mengenalkan perintah-perintah yang ada di dalam coding program yang akan kita gunakan. Misalnya di sini ada perintah cout, ada perintah cin. Nah, ini harus dikenalkan dulu oleh file header. Jadi kalau nggak ada file header, nggak ada include IOStream misalnya, ini nanti si komputer tuh nggak akan bisa mengenalin cin itu apa, cout itu apa. Gitu. Tapi ketika kita sudah deklarasikan file headernya di atas, oh ada IOStream, artinya oh cout ini berarti perintah untuk menampilkan. Oh cin ini perintah untuk menyimpan. Nah, seperti itu. Jadi si komputer akan membaca ini perintah. Tapi ketika kita tidak deklarasikan file headernya, dia akan bingung. Cin, cout itu apa ya? Jadi harus dikenal dulu, ya. Using namespace SCD ini library-nya, gitu ya. Jadi untuk mulai dari C++ 11 itu kan memang udah harus menggunakan using namespace SCD. Setelah itu kita masuk ke main. Main ini utamanya. Jadi si program ini akan bisa ngapain? Itu kita jelasin di dalam main-nya. Jadi program ini akan bisa ngapain aja itu dijelaskan di dalam main-nya atau di body-nya, gitu ya, di bagian utamanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada int ab tambah. Masih ingat ini deklarasi itu apa? Deklarasi variabel. Good. Nama variabelnya apa saja? Tipe datanya? Dia ada tipe data integer. Nama variabelnya adalah A, B, dan lalu sudah perintah cout masukkan nilai A dikasih tanda petik. Artinya masukkan nilai A itu hanya sebagai tampilan tulisan saja, gitu ya. Kalau tidak dikasih tanda petik nanti dia bisa dibaca sebagai variabel atau termasuk coding, gitu ya. Biasanya akan karena kan masukkan nilai A ini bukan bahasanya C++, gitu ya. Jadi kalau dia hanya tampilan saja maka kasih tanda petik. Masukkan nilai A, lalu check in A, artinya inputan dari masukkan nilai A. Sini teman-teman lihat outputnya, saya masukkan nilai 4, artinya angka 4 ini akan disimpan di variabel A, gitu ya. Lalu si out masukkan nilai B, tampilkan tulisan masukkan nilai B.
Lalu C in B. Saya inputkan nilai 5. 5 ini akan disimpan di variabel B. Tambah sama dengan A plus B. Artinya variabel tambah akan kita isikan nilai dari A ditambah B. Artinya 4 ditambah 5 itu akan kita simpan di variabel tambah. Lalu si out, hasil tambah sama dengan, akan muncul tulisan hasil tambah sama dengan angka 9 ini diperolehnya dari mana? Dari pemanggilan variabel. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kalau di deklarasi ataupun di flowchart pasti kita tuliskan tampilkan hasil, gitu ya. Tampilkan hasil, maka ini yang dimaksud dengan tampilkan hasil. Jadi kita menampilkan atau memanggil variabelnya. Variabel tambah, maka yang akan muncul adalah nilai yang disimpan oleh variabel tambah. Karena angkanya 4 dan 5, ketika dijumlah hasilnya 9, maka outputnya adalah 9. Ya. Belum selesai sampai sini, di sini ada percabangannya. Jika tambah mod 2 itu hasilnya adalah 0, maka tampilkan juga tulisan bilangan. Ada dua output di sini. Ini beda-beda ya. Maksudnya saya 2 kali jalanin operasi si aplikasinya, gitu ya. Jadi sekali jalanin ini 1 output, sekali jalanin ini 1 output, gitu ya. Yang pertama dia tidak muncul tulisan bilangan genap. Kenapa? Yang pertama karena bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil itu sisa hasil baginya tidak sama dengan 0. Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya tidak sama dengan 0. Padahal syarat percabangan di sini adalah sama dengan 0. akan muncul tulisan bilangan genap jika sisa hasil bagi dibagi 2 itu adalah itu pakai mod dulu ya? Iya, dulu makanya persen. Gitu. Jadi akan muncul tulisan bilangan genap jika hasil tambah tadi dibagi 2, sisa hasil baginya adalah 0. Maka akan muncul tulisan bilangan genap. Seperti output yang kedua, dia muncul tulisan bilangan genap karena 8 dibagi 2 ada sisa hasil baginya enggak? Enggak. 8 dibagi 2 itu 4. Ya kan? Enggak ada komanya. Nah, berarti sisa hasil baginya adalah 0. Tapi kalau 9 dibagi 2 4,5 gitu ya, atau 4 dan masih ada sisa 1. Maka sisa hasil baginya tidak sama dengan 0. Maka tidak muncul tulisan bilangan. Oke. Kurang lebih outputnya seperti ini. Kita mundur ya. Harusnya kan kita buatkan algoritmanya dulu, baru kita buatkan programnya. Kita translate ke dalam bahasa pemrograman. Sekarang kita coba mundur. Teman-teman sudah lihat outputnya di sini, ya. Sekarang coba kita bikin deskriptifnya, flowchartnya dan juga sedekut. Oke, bisa ya? Bismillah Bu ya. Coba kita bikin deskriptifnya dulu. Nanti kita juga akan bikin flowchart dan juga sedekut. Yang pertama, mulai. Yang kedua, angkat tangan, saya kasih perintah. Deklarasi variabel A, B, dan tambah dengan tipe data integer. Deklarasi variabel A, B, tambah tipe data Integer. Tipe data integer. Good. Next. Masukkan nilai A. Masukkan nilai A. Next. Jadi tegang ini ya. Aduh, gimana. Aku kamu. Habis masukkan nilai A terus? Nilai B itu Masukkan nilai Tambah. Setelah itu? Oke, apa Kak? Tambah A plus B. Tambah sama dengan A plus B. Ya? Tampilkan hasil tambah. Tampilkan hasil tambah. Terus?
bikin ada if ada jikanya tambah dibagi dua. Selamat, mau kemana kan? if Ada yang bisa muncul bilangan genap, ada yang tidak. Berarti ada apa di situ? jika Apa berarti? Setelah tampilkan hasil tambah terus jika hasil tambah ditambahkan yang belum? apa huruf yuk Jika hasil tambah bagi dua, tampilkan itu. Bu jika hasil tambah Bagi dua sama dengan 0 maka tampilkan tulisan bilangan genap gitu Tidak bisa. langsung CL udah pasrah Langsung baik guys. Kan beda outputnya. Bapak bisa lihat outputnya yang pertama dia tidak ada bilangan genap, yang kedua dia ada bilangan genap. Artinya di program ini tidak cuma sampai menampilkan hasil tambahnya aja, tapi juga ada apa nih yang dicek. Sampai yang satu kok ada tampil bilangan genap, yang satu kok nggak ada. Nah, saya jika beneran? malas Coba makan yang belum. Tapi mau? Oke, buka. Tampilkan bilangan genap jika hasil tambah dibagi dua sisanya sama dengan 0. Berarti jika dulu ya. Oke. Jika Jika hasil tambah dibagi dua sisanya sama dengan 0, hasil tambah dibagi 2 sisanya sama dengan 0. sisanya adalah 0. Tampilkan bilangan genap. Tampilkan atau kerjakan nomor berapa Pak? kerjakan nomor Kerjakan nomor 8 nah itu kan angka 7 nomor 8. Nomor 8 itu apa? Tampilkan genap. Tampilkan tulisan bilangan genap. selesai Jika tidak, kerjakan nomor 9 9 itu apa Pak? Ini baru selesai ya. Lepaskan. enggak Feby jangan ditahan. Enggak ada. Oke, deskriptifnya udah selesai ya. Mulai dari mendeklarasikan variabel, masukkan nilai, lalu proses menambahkan, mengecek, ya, mengecek sisa hasil baginya, lalu menampilkan terakhir tulisan bilangan genap atau selesai. Namanya percakapan berarti pasti ada di sini. Ya, oke. Sekarang kita akan bikin flowchartnya. Flowchart, yuk. mulai Setelah mulai, deklarasi proses input output proses Dari mana? apa? Deklarasi variabel. integer Bedanya apa? integer Integer. A B Dan input input bisa dikopi gimana apa? masukkan ini Masukkan atau input nilai. Setelah itu Input nilai input nilai proses Setelah itu tambah prosesnya apa? sama dengan A plus B. Tambah sama dengan A plus B. Setelah itu Percakapan tampilkan hasil. output Tampilkan hasil sih. output Tampilkan hasil. Tampilkan hasil. Tampilkan
output atau tambah. kok cukup Setelah itu decision tapi itu belah ketupat decision gambarnya apa? belah ketupat Apa yang jadi decisionnya di sini? Syaratnya tambah sisa hasil bagi. Jika hasil tambah dibagi 2 sisanya adalah 0, berarti tambah mod 2 tambah mod 2 sama dengan 0 mod 2 sama dengan 0. Jika iya, apa yang terjadi? Hasilkan bilangan. Nah, jika tidak, Langsung ke bawah. Kok rapi bikinannya? Bikin flowchart kok itu. jelek lagi. Sekarang kita bikin berikutnya. Sedikitnya ada judulnya dulu. Program judul deklarasi algoritma. Program cari bilangan. Judul Kira-kira judulnya apa? program menghitung bilangan apa nggak tahu. Bilangan ganjil genap. Ganjilnya ada nggak? Program bilangan genap. Program menentukan bilangan. Program menentukan bilangan genap. Oke, selanjutnya apa? Deklarasi Deklarasi apa? variabel Variabelnya a b tambah titik 2 sama titik 2 integer. Sering nggak boleh singkat. harus bareng-bareng ya, kalau sendiri-sendiri jadi tegang. Sering nggak boleh singkat INT gitu. Enggak, kalau di sedikit dulu. Harus lengkap. Kalau di sedikit dulu. Algoritmanya Pakai red. right atau boleh pakai output? Mau pakai yang mana? Red. Right. Masukkan nilai a. Masukkan nilai A. Dan read. Oke, kalau output input, kalau write read ya. Biar nggak tercampur aja. Nilai A sama dengan Read. A. Udah gini. Setelah itu Right. Tambah output hasilnya apa? tambah dulu. hasil tambah berarti ada proses perhitungan tambah dari artinya kita mengisikan hasil penjumlahan A plus B ke dalam variabel tambah. Jadi tambahnya berarti sekarang if apa syaratnya? If tambah mod 2 sama dengan 0 then Enggak ada else. Dan ini red bilangan genap. then right. Nggak ada. Kan bilangan genap. Bilangan Enggak ada else-nya. Nggak ada hasil tambah. Di akhir kan. Betul juga. terus Oh iya, hasilnya. selesai. Maksud langsung di if gitu kok. Hasilnya juga. Hasil Hasil pertambahan. apa? Hasil pertambahan.
Belum ya? Oh, oke. Di sini berarti. Sebelum if. Setelah tambah. Iya, sebelum if. Berarti rapikan hasil tambah berarti Red. right? Hasil tambah. Tambah. Udah gitu. Tambah. Kecil lagi. Ya, jadi kita menampilkan Berarti outputnya Kalau dia monitor apa modul apakah dia sama dengan nol tidak, kalau iya maka tampilkan Sebenarnya tergantung sih. Red juga bisa jadi output. Ini koma nggak sih itu? Apa? Yang mod dulu itu berapa? ada titik komanya juga nggak sih? Gak ada. Ini, kalau setelah ini nggak ada. Nggak ada, cuma sebelum itu ya. Ya, jadi yang setelah titik komanya di sini. Mudah. Lebih mudah kalau sudah tahu outputnya? Udah. Iya. Kalau iya kita coba lagi. Kok? Sawan Jiwis. Apa? Kalau iya kita coba lagi ya. Dengan kasus yang hampir sama. Nggak jelas ya. Burik ya itu. Kalau tadi kan cuma ini Kita- aja. Sekarang kita masuk ke email. Kalau Foto. email, jadi pernyataannya ada dua yang akan dijalankan. Kalau if saja dia pernyataannya cuma satu, nggak ada else-nya. Pokoknya kalau nggak output ini ya udah selesai. Iya. Tapi kalau if else berarti kalau dia salah, dia ada pernyataan yang akan dimunculkan. Contohnya ya? sama, cuma tinggal jelas atau ditambahkan nggak di jelas? bawahnya dan Punya L, si out, Saya hoki aja kayak Enggak, apa itu? fotonya. Oke, sekarang kita translatekan dulu dari deskriptif, flowchart, atau dari sisi code. Mau yang mana kita Biasalah, translatekan kejelek. ke dalam bahasa pemrograman? Sisi code. Oke. Apa sih? Dari sisi code kita translatekan ke dalam bahasa pemrograman. Kan untuk bagian hidup kita abaikan dulu ya. Kita langsung fokus di main-nya aja. Main kita translatekan dari sisi code ke dalam bahasa pemrograman. Judulnya nggak usah. Kalau mau dibuatkan judul juga boleh. Karena kita hanya menampilkan tulisan program menentukan bilangan bintang. Kalau di C++ untuk menampilkan, teman-teman bisa menggunakan perintah cout. Ya. Artinya judul program menentukan bilangan bintang ini bisa kita translate ke dalam programnya adalah cout program menentukan Di sebelahnya juga sih. Di sini. bintang. Kecil kali mak. Oke, dari judul tadi kita tampilkan cout program menentukan bilangan bintang. Artinya nanti program hanya akan menampilkan tulisan program menghitung bilangan bintang. Clear ya? Oke, sekarang kita akan translate yang di deklarasi. Berarti kita akan mendeklarasikan variabel. Deklarasi variabel itu tipe data spasi nama variabel. Tipe datanya apa di sini? Integer, maka int. Nama variabelnya apa saja? A, B, tambah. Int a, B, tambah. Kenapa kita jadikan satu? Datanya sama. Satu tipe data. Karena tipe datanya Sama. kalau yang satu integer, yang satu float, yang satu char, maka tidak boleh dijadikan satu deklarasinya. Harus satu-satu. Integer A, char B, float, tambah. Kalau kalau sama tapi pisah-pisah juga boleh nggak? Boleh. Silahkan. Boros. Ya. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke algoritma. Write masukkan nilai A. Ini juga hanya menampilkan tulisan nilai masukkan nilai A. Berarti kita menggunakan perintah Cout. out. Itu namanya ya. nilai A. Cout.
Nah, Ada kayak di gini. sini akan ada proses String. menyimpan Itu string string Yang mana tuh? Tanda berarti petik. beritanya Bukan, adalah yang sebelumnya. Oh ya. Kayak itu tuh. Kurang kecil. Yang kayak lebih besar. Oke. Bacanya apa ya? Right, masukkan nilai B berarti Aku malah belum pernah belajar itu. Masukkan masukkan nilai Pak tanda petik itu string. read B berarti C-in C-in Gini, sudah sono, sampai sono. read B. Sekarang ada proses tambah A plus B. Berarti kita masukkan rumusnya. Kalau masukin rumus gimana Bu? Dituliskan aja seperti biasa. Gak perlu pakai si out. Langsung Tambah. tambah sama dengan A plus B. Oke. Oh iya. Ilmu di atas kayak gitu. Iya sama. Setelah itu apa? Right tambah tampilkan nilai tambah. Kalau tampilkan berarti perintahnya si out. Lalu kita tampilkan variabel. Teman-teman bisa lihat bedanya. Sama-sama menggunakan si out, tapi yang satu pakai tanda petik, yang satu tidak pakai tanda petik. Bedanya apa? Kalau yang pakai tanda petik maka dia hanya sebagai tampilan saja. Masukkan nilai, hasil tambah sama dengan itu hanya tampilan saja. Tapi kalau tidak menggunakan tanda petik, maka itu dianggap sebagai variabel. Artinya, tampilkan isi dari variabel tambah. Itu ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita tahu isi tambahnya itu berapa, lalu ada if di sini, maka kita translate if dalam huruf tambah mod itu berarti lambangnya adalah persen sama dengan 0. Kenapa sama dengan 2? Biar ngebedain sama yang itu aja. Buat rumus gitu. Bukan karena bagi. Ngebedain sama yang rumus itu loh. Tambah Kenapa sama dengan A sama plus dengan B. 2? Karena kalau sendiri itu jauh. Gue lagi terganggu. Otaknya lagi bener-bener mikir gitu. Iya. Jadi mikirin. Gak boleh gitu, ngawur. Apa sih? Kenapa sama dengan ya Allah? Gue ngetawain Niki. Kenapa sama dengan yang kedua? Karena kita akan membandingkan apakah ketika nilai tambah itu dibagi 2 memang sisa hasil baginya adalah 0 ya. Kalau membandingkan maka gunakan sama dengannya 2. Kalau 1 ini tambah sama dengan A plus B, artinya kita menginputkan nilai. Kita masukin nilai A plus B ke dalam tambah. Jadi kalau saya tuliskan tambah mod 2 sama dengan 0, nggak bisa. Kenapa? Karena kita memasukkan 0 ke mana? Ke dalam tambah mod 2. Nggak masuk. Ya? Nggak masuk. Kenapa? Sama dengannya 2. Kenapa? Karena kita membandingkan. Apakah tambah mod 2 itu memang sisa hasil baginya adalah 0 atau tidak? Jika iya, maka apa yang akan terjadi? Tampilkan tulisan bilangan si out bilangan. Jika tidak, edit selesai. Ya udah selesai, maka tutup kurung kurawal. Dibuka kurung kurawal, ditutup kurung kurawal. Itu ya. Maka ini adalah utamanya dari si program tersebut. Yang mau dijalanin apa? Itu ya. Jadi kenapa saya ajarin atau saya tidak ajarin teman-teman coding terlebih dahulu? Karena memang dari algoritma itu yang akan kita translate ke dalam coding. Harapan saya teman-teman bisa paham dulu nih algoritmanya, cara bikin algoritmanya, baik deskriptif flowchart maupun sederhana. Cuma kayaknya belum bisa nih, makanya saya coba cara ini apakah lebih mudah bagi teman-teman atau tidak.
Belum bisa Ya. bungkus. Oke. Pakai olahan. Jadi sedekut tadi kita translate ke dalam bahasa pemrograman Konsepnya bahasa hasilnya komputer. seperti ini. Ya. Oke. Kalau yang ini coba. Ini selesai. Suka sih fotonya itu. Yang kecil itu. Kenapa? Yang lainnya belum Tidak pernah ya? kayaknya pelatihnya gimana? Bu, fotonya Bu bisa pakai sweet case itu sama aja nggak sih? Apa beda? Iya, Kalau yang ini kalau ini case-nya belum bisa. Switch case itu biasanya misalnya ya jika pilihan sama dengan A, pilihan B, C, D kayak gitu baru disebut. Tapi kalau yang ada syaratnya dua atau kurang ini Kirain hasil fotonya putih. Putih apa? Berarti kalau sweet case itu Loading ya? kayak gitu ya? ya, yang apa ya? Dia ada simbolnya gitu loh. Bukan simbol, gimana simbolnya? Dia nggak ada syarat di dalamnya gitu. Kayak ini kan if tambah mau 2 sama dengan 0. Biasanya agak susah untuk menggunakan switch. Jadi switch itu biasanya karena kalau switch case itu dia strukturnya adalah switch Kecil banget. pilihan. Artinya kita akan ngecek variabel pilihan. Isinya apa? Case A, case B, case C. Sama jelas. Bisa. Jadi kalau modelnya kayak gini, sudah? Kontraknya tambahin. Oke, kalau sudah sekarang kita coba untuk kasus yang kedua. Tinggiin gitu. Coding programnya udah ada. Coba kita buatkan deskriptif, flowchart dan juga kamu sudah coding ya. Itu apa? Itu lebih besar sama dengan apa? Usia lebih besar sama dengan mana? Ini sama dengan 9. Yang if. Ini coding Oh itu programnya, 9. aplikasi untuk menentukan usia masuk SD. Dari mana kita tahu dia lolos masuk SD atau tidak? Kita lihat syaratnya. Syarat di sini adalah usianya antara 7 sampai 9. Ya, bisa dibayangin outputnya. Outputnya itu adalah kita ingin tahu usia dia itu sudah lolos masuk SD atau tidak. Berarti yang pertama kali kita harus tahu adalah Umur anaknya itu. berarti dia harus masukkan umurnya dulu berapa. Ya. Setelah masukkan umur, baru kita bisa Oke, if. kita bisa hitung apakah dia lolos atau tidak. Berarti outputnya ada berapa? Nah, kemarin 2. Apa susulan kayak outputnya? gini. Iya, oke, else lebih susah Outputnya tadi. itu adalah lolos atau tidak lolos. Tidak lolos. Lolos kalau lolos kalau apa? Umurnya 6 sampai 9. Umur antara 7 sampai 9. Jadi teman-teman bisa orek-orek gambarin dulu kira-kira untuk program kalian itu mau seperti apa? Khayalan dulu. Ya, yes. Berhayal dulu atau kalian boleh gambarkan dulu. Oke, output programnya akan seperti ini. Misalnya kayak kemarin. Ada bos, ada. Jadi di atas gitu, ada soalnya ya. Masih ingat belum? Misalnya kayak kemarin. Menentukan usia gitu ya. Atau misalnya menentukan ganjil genap. Atau menentukan usia berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal lahir. Nah kalian bayangin, kalau saya harus menentukan usia seseorang, berarti saya harus tahu usia tanggal lahirnya dia kapan, tahunnya, dan juga tahun sekarang. Maka dibayangin, oh berarti dia harus ngikutin ini, dia harus ngikutin ini, terus nanti di dalamnya akan ada proses apa. Kalau teman-teman udah punya bayangan
membayangkan seperti itu akan mempermudah kalian ketika membuat algoritma. Tapi benar-benar kalau ngeblank bentukannya kayak apa ya, nah kayak gitu emang agak susah. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan dulu outputnya. Kalau ada case atau kasus, kalian bisa gambarin dulu output programnya mau seperti apa. Setelah itu baru kalian bikinkan deskriptif. Gitu ya. Sekarang kita coba bikin deskriptifnya. Atau deskriptifnya kita lewatin aja ya. Kita langsung ke flowchart. Flowchartnya seperti apa? Kita butuh berapa variabel di sini? 1. Variabel apa? Usia. Usia. Tipe datanya apa? Kenapa integer? Bulat. Karena usia itu isinya adalah 9. ingat, jangan terkecoh sama tulisan usia. Oh, tulisannya usia maka tipe datanya char. No. Ingat yang dilihat adalah isinya. Oh, Isinya isinya angka. Adalah integer usia. Setelah itu saya udah tahu usianya nih. Jadi udah deklarasi usia. Selanjutnya input Masukkan Usia. Masukkan usia anak. usia. Setelah tahu usianya apa yang dilakukan? Proses ya. Yang kita apa? Tampilkan usia. Sudah input usianya nih. apa namanya tuh? Terus Langsung di sini. decision lambangnya apa? Bilang tepat. Layang-layang. Lain-lain Apa kondisinya? jika Syaratnya apa? 7 sampai 7. Usia. 7 sampai 9. Kalau antara 7 sampai 9 maka kita menggunakan operator N. N. Kalau salah satu maka kita menggunakan operator OR. Tapi kalau antara kita menggunakan operator N. Kenapa? Karena N itu kedua-duanya harus terpenuhi. Ya. Syaratnya apa? Antara 7 minimal 7 berarti kurang dari sama dengan 7 N sorry kok kurang dari lebih dari sama dengan 7 N Kurang dari sama dengan Kalau dari 7 kurang dari 9. menggunakan sama dengan karena 7 dan 9 include di dalamnya. Itu ya? Oke. Jika usianya antara 7 sampai dengan 9, iya. Lalu apa yang terjadi? Lolos. Baru masuk. Kan lolos keterima di sekolah. Jika tidak, apa yang terjadi? Balik. Kita tadi sepakat outputnya ada lolos, ada tidak? Lolos. Berarti jika tidak, maka outputnya Next try. itu ada. setelah itu Iya. selesai. Sudah selesai. Boleh. Pulang. Dikasih gak lolos? Apa? Dikasih bawah lagi. Sekarang kita transfer ke Sedeko. Sedekonya seperti apa? Judul? Belum. Yang itu kan? Belum. Ketentuan, usia, oke, deklarasinya. Aku dulu baru jawab. Terangan. Ya, tipe datanya adalah Enggak, apa yang bocor? Titik komanya nggak ada. algoritmanya Right.
Right, apa? Pasukan silat, pasukan siap. Masukkan usia. Then, lima apa? Usia Usia. Kurang dari lebih dari Lebih dari sama dengan 7. Dari apa? kurang dari sama dengan 9. Usia kurang dari sama dengan 9. Then Red lulus. right? Else tidak lolos. Red tidak lolos. Tidak. Setelah else gak usah ada if lagi, karena kan tidak ada syarat yang harus dipenuhi lagi. Ini cuma kalau dia memenuhi lolos, kalau tidak memenuhi berarti tidak lolos. Oke ya. Jadi nggak perlu else if lagi. Setelah ini ya. Jadi katanya baru red sebelum and if itu ada kalau ini harus semuanya buat semikolon kode bisa dibuat. Selesai. Dari sini kita transferkan ke dalam bahasa pemrogramannya. Oke. Bahasa pemrograman seperti ini. Tada. Sudah jadi. Oke, sekarang kalau saya masukkan usianya itu adalah 10, outputnya apa? Tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Karena lebih dari 9. Tadi lebih dari 7. Iya, sampai 9. Karena di sini syaratnya menggunakan n operatornya, maka dia harus terpenuhi kedua-duanya. Ada dua syarat di sini, yakni usianya harus lebih dari sama dengan 7 dan usianya harus kurang dari sama dengan 9. Karena kita menggunakan operator n, maka kedua-duanya harus benar biar outputnya benar. 10 saya masukkan usianya 10. Kita cek usia 10 itu lebih besar sama dengan 7, true or false? True. 10 lebih besar sama dengan 7, true or false? True. True. Iya. Oke. Oh iya, ini sama dengan. Saya masukin 10 ya. Ya. Masukkan usia 10. 10 lebih besar sama dengan 7, true or false? True. 10 kurang dari sama dengan 9, true or false? True and false. Hasilnya? False. Maka outputnya adalah Tidak lolos. tidak lolos. Kalau saya tulisnya usianya inputnya saya 5 lebih besar sama dengan 7, true or false? 5 kurang dari sama dengan 9, true or false? True, false and true. Hasilnya adalah false. Maka outputnya adalah Tidak lolos. kalau operatornya saya ganti jadi on. Saya inputkan angkanya adalah 5. Outputnya apa? Lolos. Ya, terus Oh, masukin 50 masih. masih tetap bisa. kenapa lolos? Kurang dari salah satu syarat. Syaratnya ada yang terpenuhi. Kita cek ya. 5 lebih besar Kamu sama udah dengan dapetin 7, true or false? Ini judul bahasa Indonesia. Loh itu kan yang just Karena gitu 5 itu. itu kan kurang. Ya. 5 kurang dari sama dengan 9, true or false? Kamu ngambil tema apa? Pengaruh False gitu. or true. Hasilnya? Ingat kalau or atau Bikin jurnal apa makalah? akan dinilai benar jika salah satunya bernilai Ya, karena dia true maka outputnya adalah itu lebih dikit. padahal kan harusnya tidak lolos. Oh iya. Saya masukkan 25 tahun. Jurnal
Cari Lolos aja. atau tidak lolos? Lolos. Lolos atau tidak lolos? Lolos. Kenapa tidak lolos? Kan lebih dari 7 deh. Iya, 25 itu lebih besar sama dengan 7. True. 25 kurang dari sama dengan 9. False. True or false? Hasilnya adalah true. Maka umur 25 pun masih bisa masuk. Kamu moto tadi. Kalau logika kita kan itu nggak mungkin lah, Bu masuk 25 masuk SD. Tapi namanya program, namanya mesin, mereka hanya tahu sesuai dengan yang mereka perintahkan. Jadi ketika perintah kita keliru, ya mesin nggak tahu, ya tahu mereka itu benar. Ya pokoknya apa yang kamu perintahkan aku jalanin. Maka saat kelirunya bukan di mesinnya, tapi di manusia. Programnya jalan, outputnya jalan, sesuai. Tapi kan kita udah bahas syaratnya itu harus antara 7 sampai 9. Kok bisa 25 masih lolos? Padahal nggak ada informasi error, nggak ada yang merah-merah, misalnya di codingannya. Semuanya baik-baik aja. Ternyata masalahnya bukan di sintaksnya, tapi masalahnya adalah di logikanya. Logika manusia yang kita masukkan ke mesin yang tidak masuk, gitu ya. Harusnya kita menggunakan N, malah kita menggunakan OR. Jadi tetap jalan, tetap menghasilkan output dan sesuai, tapi tidak memenuhi ketentuan yang sudah kita tentukan di awal, sehingga outputnya salah. Harusnya kan 25 dia tidak lolos, tapi dia outputnya lolos. Betul ya? Jadi error itu tidak selalu dalam bentuk sintaksnya berwarna merah atau program yang tidak berjalan baik, tidak berjalan gitu ya. Tapi programnya jalan, outputnya ada dan sesuai, ya. Tapi kok hasilnya atau outputnya tidak seharusnya. Misalnya kayak 2 tambah 3 harus outputnya 5, kok jadi 4? Nah, itu berarti ada yang apa? Ternyata di logika. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami. Lebih mudah ketika ada outputnya, sudah ada gambaran, atau sama saja. Sudah. Sejauh jam 2. Sama saja. Mending? Mending. Udah ada gambaran? Sudah. Kalau udah agak mending berarti Aduh. Sepil. belum. Jadi tadi ada if else, ada if else, if else. Jadi kalau if else Apa? Ini. kondisinya bisa banyak ya. Kalau if else tadi kan dia pernyataannya yang banyak. Kalau if else berarti kondisinya yang banyak Disuruh ya. bikin kayak gini. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, kita cek Jadi ada kondisi beberapa berikutnya. kondisi banyak. Kondisi berikutnya tidak terpenuhi, cek kondisi berikutnya lagi dan seterusnya. Contohnya pakai nilai harus. Ada juga yang disebut dengan nested if atau if di dalam if. Kalau if di dalam if itu percabangannya sudah berbeda. Jadi kalau if ini percabangannya masih sama yang dicek. Misalnya kita ngecek juga if usia sama dengan 2, lalu else if usia sama dengan 3, else if usia sama dengan 4. Sama-sama yang dicek masih usia kalau else if. Tapi kalau nested if itu berbeda. Jadi misalnya if usia sama dengan 2, lalu di dalamnya ada if apa yang dicek kalau usianya sama dengan 2. Misalnya if adik sama dengan 2, misalnya gitu. Maka ini sudah menjadi if yang berbeda. Ya, kalau if else if dia yang dicek masih sama. Ya, tapi kalau nested if atau if di dalam if itu sudah berbeda. Ya. Contohnya di sini adalah ada 2 nested if, yakni if yang pertama dia ngecek jenis apakah isinya 1 atau 2. Satu ini untuk jenis kendaraan roda 2,
Kalau yang dua dia untuk jenis kendaraan roda 4. Jadi if yang pertama dia mengecek jenis kendaraannya, lalu if yang kedua di dalamnya kalau isinya 1, berarti dia kendaraan roda 2, maka dia ngecek lagi pinjamannya yang diajukan berapa. Gitu ya. Jadi jenis if yang diceknya berbeda. Yang pertama dia ngecek jenisnya dulu, lalu yang kedua dia ngecek pinjaman yang diajukan berapa. Lalu else if pinjaman ini masih sama dengan pinjaman di atas. Ya, jadi sensitifnya ada 2, if untuk ngecek jenis dan juga if untuk ngecek pinjaman. Kalau jenisnya roda 2, dia ngajuin pinjaman antara 1 juta sampai 3 juta, maka dia ACC. Tapi kalau antara 3 sampai 5 juta, pengajuannya dipertimbangkan. Selain itu, maka pinjaman ditolak. Kalau dia ngisinya roda 4, pinjamannya antara sekian sampai sekian di ACC, sekian sampai sekian dipertimbangkan. Selain dari itu, pinjaman ditolak. Kalau dia ngisinya selain 1, 2, maka jenis kendaraan yang diberikan. Ya, jadi kalau sensitif itu if-nya sudah berbeda yang bisa. Contohnya bisa. Ya, kalau else if contohnya dari sini, ini sama yang dicek pinjaman. Tapi kalau sensitif yang satu dia ngecek jenis, yang satu dia ngecek pinjaman. Ya. Oke. Terakhir. Gak ada kok. Oh, dia tugas? Gak ada kok. Ini gimana lagi? Ada perhitungannya nggak sih kalau mau pindahin ke versi Kelvin juga? Itu perhitungannya ada rumusnya. Ada bagi ya? Kali ya? Ada kasus, teman-teman diminta untuk membuat program untuk memilih perhitungan konversi. Memilih. Berarti pakai apa kita? Celsius. Memilih If itu apa? jika mana? Jika Terus? Coba. Memilih perhitungan konversi suhu dari Celsius. Berarti yang diinputkan adalah suhu Celsius. Mau dikonversi ke mana? Ke real Fahrenheit atau ke Jadi ini milih, tidak ketiga-tiganya, ya. Akan berbeda kalau kasusnya seperti ini. Lalu teman-teman misalnya masukkan suhunya 30, lalu jebret hasil konversi ke reaumur berapa, ke Kelvin berapa, ke Fahrenheit berapa. No. Yang dimaksud dari kasus ini adalah milih. Kamu mau konversikan ke mana? Reaumur kah, Kelvin kah, atau ke Fahrenheit kah? Itu ya. Jadi tidak muncul ketiga-tiganya, tapi hanya muncul salah satu. Oke. Bisa dibayangin dulu outputnya. Mungkin. Pilih dia mau konversi kemana, lalu baru tampil hasilnya. Sekarang coba outputnya kira-kira seperti apa? Tampak gak sih? Langsung output. Kan enggak kan? Gak usah mikir hitung konversinya, hasil konversinya gak usah dipikir. Itu nanti biar si aplikasi yang menghitung. Output programnya mau seperti apa kira-kira? Memilih konversi. Programnya akan bisa mengkonversi dari Celsius ke reaumur atau ke Fahrenheit atau ke Kelvin. Apa yang dikonversi? Yakni nilai Celsius. Berarti apa yang harus kita ketahui dulu? Celsius. Suhunya. Gimana? Kan kita mau konversi dari Celsius ke reaumur atau Fahrenheit atau Kelvin. Berarti si program aplikasinya itu harus tahu apa dulu nih sebelum mengkonversi. Harus tahu suhu Celsius. Berarti kira-kira ada perintah apa nih biar user itu tahu aku harus ngikutin apa? Output program. Yang akan tampil
masukkan Celsius. apa? Misalnya masukkan Nilai Celsius. Celsius. Kamu pernah nggak bayangin buka aplikasi terus ngeblank item? Pernah. Bingung nggak? Aku disuruh ngapain? Ini ngapain? Apakah ini error? Ini udah dibuka apa belum aplikasinya? Gitu kan ya? Maka biar si user ini ngerti atau paham, aku tuh harus ngapain di aplikasi ini. Berarti kita munculkan tulisan dulu. Masukkan suhu Celsius. Oh, aku suruh masukin suhu Celsius. Oke, aku masukin 30. Habis itu aku suruh ngapain? Pilih jenis. Itu pilih opsi Pilih jenis. Pilih jenis. Jenis apa itu? Itu Dari Celsius. mana aku tahu jenisnya apa aja? tampilkan di situ. Tampilkan opsi. Tampilkan opsi. Jadi sebelum memilih jenis, Tampilkan opsi. kita kasih guide dulu. Guide. Panduan. Panduannya dulu. Panduannya apa? Misalnya pilih R untuk konversi ke reaumur, Celsius ke reaumur, lalu pilih K untuk konversi Celsius ke Kelvin ke reaumur, pilih F untuk konversi Celsius ke kita bikinkan guide-nya dulu biar apa? Biar mereka paham. Oh, setelah aku masukin suhu, aku harus milih. Aku pilih R, K, atau F. Gitu ya. Ini guide-nya. Setelah dia tahu dia harus pilih apa, baru kita suruh masukkan Pilihan. masukkan Pilihan. pilihan. Oke. Pilihannya apa? Misalnya saya pilih L, jebret di enter, maka langsung output apa? Reaumur sama dengan Output nilai konversi reaumur. Bisa diterima nggak? Ya. Jadi teman-teman harus bayangin kalau aku jadi user, ya, aku dikasih kasus kayak gini. Mas tolong atau Mbak tolong dong buatin aplikasi untuk mengkonversi suhu dari Celsius bisa ke reaumur, bisa ke Fahrenheit, bisa ke Kelvin, tapi dia harus milih. Oke, kita bayangin ya, kita sebagai user jalanin aplikasi. Kalian kalau jalanin aplikasi kan cari dulu aplikasinya kan? Iya. Ya kan? Baru kalian pencet. Ya nggak? Pencet aplikasi. Terus tiba-tiba ngeblank. Bingung nggak kalian suruh ngapain? Bingung. Bingung. Di game aja paling nggak ketika dipencet gambar aplikasinya akan muncul tampilan awal, ada menu, ada aturan dan yang lainnya. Ya nggak? Ya. Cuma kan kita belum sampai ke ranah interface-nya. Kita baru fokus di dalam programnya saja. Makanya ketika kalian klik aplikasi, apa yang akan muncul? Nah, itu yang harus teman-teman bayangkan. Ini kan mau mengkonversi suhu, berarti kan aku harus tahu dulu suhunya. Ya nggak? Nah, berarti aku akan minta user untuk masukkan suhu terlebih dahulu. Kalau udah tahu suhunya, selanjutnya user suruh ngapain ya? Oh iya, tadi kan pilih, berarti aku nggak bisa langsung hitung. Aku harus tahu dulu pilihan usernya. Boleh nggak sih Bu kalau kita nulis langsung pilihnya reaumur, Kelvin, Fahrenheit, boleh nggak? Boleh saja. Tapi ingat, di C++ dia sifatnya adalah case sensitive. Case sensitive itu ketika saya nulisnya reaumur dengan REAMUR dengan reaumur itu akan dibaca berbeda. Maka untuk meminimalisir kesalahan penulisan bisa dilambangkan. Boleh nggak kalau pakai angka 1, 2, 3 Bu? Boleh. X, Y, Z boleh? Boleh. Silakan.
dilambangkan. Kenapa dilambangkan? Untuk meminimalisir kesalahan penulisan. Karena kalau kita nulisnya kayak gini, nanti di percakapannya kalian harus menuliskan if pilihan sama dengan reamur or pilihan sama dengan reamurnya kecil semua or pilihan sama dengan reamur caps lock. Ini cara kalau lagi marah. Caps lock. Gak apa-apa. Sumpah kayak apa? Tapi caps lock. Kenapa harus dituliskan semuanya seperti ini? Karena ketika user menuliskan reamur hurufnya kecil semua, reamur hurufnya besar semua, reamur hurufnya besar kecil, itu kan maksudnya sama, ya nggak? Maksudnya sama, sehingga harus diakomodir kemungkinan penulisan dari user. Ribet nggak? Maka dikasih kita lambangkan aja biar apa, biar nggak lucu. Parah lu. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Jadi logika itu yang teman-teman harus mulai bangun. Apa namanya? Pemikiran kalian ketika aku bikin program, nanti kira-kira tampilannya seperti apa? Si program akan muncul apa aja, akan memproses apa aja, outputnya seperti apa? Itu baru teman-teman bisa membuat si algoritmanya itu tadi. Gitu ya? Sekarang ini kan outputnya, output programnya. Jadi ketika nanti aplikasinya dijalankan, dia akan muncul seperti ini. Tidak langsung muncul semuanya, tapi misalnya bisa muncul yang kedua, lagi muncul yang ketiga dan seterusnya. Gitu ya. Kalau seperti ini, sekarang kita buatkan flowchartnya. Yuk. Kita langsung lanjut aja. Gak usah diskusi. Mulai. Habis mulai? Deklarasi variabel. Kita butuh berapa variabel di sini? Variabel aja. Kasih salah orang C aja ya. Oke. F mana deh? Tipe datanya apa? Float. Integer boleh. Tapi kita lihat kalau suhu apakah ada kemungkinan dia besar? Koma-koma. Suhu mungkin nggak dia koma-koma? Pernah nggak nemuin suhu 37,8 derajat? Coba ngecek Bu. Pernah? Nah, berarti ada kemungkinan suhu itu bernilai besar. Kalau desimal. Kalau desimal berarti kita menggunakan formula. Jadi kayak gitu. Kejap lu, bukan flu. Kejap lu. Flow. Sudah deklarasi variabel. Oke, kenapa kita butuh deklarasi variabel Celsius, reamur, Fahrenheit, dan Kelvin? Celsius untuk apa? Variabel C untuk menyimpan nilai Celsiusnya. Oke, variabel R untuk menyimpan hasil perhitungan atau konversi dari Celsius ke F untuk menyimpan konversi Celsius ke Fahrenheit. Kalau untuk menyimpan konversi sudah cukup variabelnya? Yakin tidak ada lagi? Lihat dari ininya.
Tidak ada outputnya, yakin tidak ada Ya, lagi? udah sih. Cermati baik-baik. Harus ngomong gitu. Original sebenarnya deh. Ada? Berarti kuping aja. Coba kita lanjutkan dulu ya. Ini error di tengah jalan. Sudah? Deklarasi variabel selanjutnya. Lah hasil aja. Gak tahu. Selanjutnya. Output. Masalah hasil. Masih. Input sih. Output masukan kan. Ya masukkan nilai Celsius. Masukkan nilai. Oke. Kayak ini udah minta masukkan suhu Celsius. Berarti kita di sini harus ada input nilai C. Setelah input nilai C terus Decision. langsung decision. Proses dulu. Ini opsi. Proses apa? Pilihan. Input atau proses? Kebayang bagian ini. Memilih pilihan. Ini kita abaikan karena ini hanya tampilan saja. Ya, langsung kita ke sini. Input pilihan. Berarti langsung masukkan pilihan ya. Masukkan opsi. Masukkan pilihan. Berarti Masukkan masukkan pilihan. Hasil dari inputan pilihannya kita simpan di mana? Adakah ini yang nggak ada? Kurang bu. Jadi tambah Hasil. Di atas ya. Cari. tambah variabel apa? Pilihan. Pilihan. Di pendatanya apa? Cari. Berapa car? Karena cuma simbol. Karena Hanya karakter. kita hanya menyimbolkan R atau K atau maka pakai car boleh. Car. Ya. Setelah masukkan pilihan baru kita udah tahu di pilihannya ada pilih R atau K atau S. Berarti sekarang Proses. Sudah ketebak. jika apa? Jika R. Yang kita cek variabel apa? C, R, FK atau pilihan? Pilihan. Pilihan. Karena kita ingin tahu isinya variabel pilihan itu adalah R atau K atau kita cek satu-satu. Jika pilihan itu isinya adalah R karena dia char maka dikasih petik. Oke. Jika ya, apa yang terjadi? Langsung masuk konversi. Konversi ke R. Berarti Konversi. R sama dengan 4 kali 30. Oke. Oh iya, Ini cek adalah dulu. proses. Cek dulu. Oke. Proses tuh pasti. Jika ya, maka jalankan rumus Reaumur sama dengan 4/5 dikali. Berapa persen? Terus gimana? Oke. Jika tidak, Kita. apa yang terjadi? Sudah mulai lalu. Itu lagi. Itu kayak jejer genjang. Proses lagi atau option lagi? Opsi yang Option lagi. Optionnya apa? Variabel yang dicek apa? Pilihan. Variabel Pilihan. pilihan. Pakai F-nya. Cek lagi pilihan sama dengan bentar. Kalau saya inputnya R kecil, K kecil atau F kecil, apakah dimaksud sama atau tidak? Beda. Tidak. Maka biar si komputer ini tahu bahwa walaupun user inputnya R kecil itu maksudnya ini, K kecil maksudnya ini, F kecil maksudnya ini, teman-teman bisa menggunakan operator or pilihan sama dengan R kecil.
setidaknya cuma 2 daripada pakai Dia tuh kayak rambut. mata batin. 3. Banyak. Jadi artinya pilihan F lalu or pilihan sama dengan Angka kecil ya itu. kecil. Oke. Jika iya, Deskriptif saya nggak. apa yang dijalankan? F sama dengan 9/5 kali C tambah 32. Itu jika tidak, apa yang dilakukan? Ini harus Masukkan variabel pilihan. Sama dengan Sama dengan kan kecil. Jika iya, maka akan dijalankan 273 2, 7 tambah C. tidak? Jika tidak, balik ke awal. apakah setelah proses langsung selesai? Tidak. Tidak. Berarti apa? Masih. Tampilkan hasil. Maka dari sini langsung ke sini, dari sini langsung ke sini, dari sini langsung ke sini. Setelah tampilkan hasil baru selesai. Tidak. Jadi dari tidak langsung ke Kirain langsung ulang ke awal. Ini dipotong. Pakai 55. Jelas. Betul. Kalau sudah, sekarang kita buatkan coding program. Lumayan. Iya, jujur. Jangan kecil-kecil dulu. Hah? Kecil-kecil dulu. Yang enggak sih? Ya F. Kita langsung ke mainnya ya. Langsung S23 baru kelihatan. Iya. Yang bisa sampai 100. Oke. Juga bisa. Deklarasi variabel berarti tipe data load ada variabel lainnya? Boleh disatu? Boleh, karena sudah dibedakan dengan titik. Titik koma artinya ini sudah selesai. Itu baru sudah selesai. Ini sudah selesai, ini sudah selesai. Itu ya. Tapi biar teman-teman nggak bingung, letakkan di bawah juga nggak apa-apa. Enggak. Ya, titik koma itu menandakan bahwa Codingnya baru nih. selesai. Chip plus. Oke, deklarasi variabel sudah. Selanjutnya perintah memasukkan nilai C. Berarti sial Masukkan masukkan nilai C. Sesuai dengan tadi bayangan output kita, masukkan suhu Celcius. Mau ditulis di sini sial, masukkan suhu Celcius boleh. Biar sama dengan outputnya ya. Masukkan suhu Celcius sama dengan disimpan di mana? Suhu Celcius disimpan di variabel mana? Edit C. Ini ya. Masukkan pilihan. Tapi kan tadi kita sudah sepakat bahwa akan ada guide-nya terlebih dahulu. Pilih ini untuk ini, pilih ini untuk ini, pilih ini untuk ini. Maka perintah yang guide-nya ini, karena dia hanya menampilkan bisa menggunakan perintah sial. Jadi bagi tujuannya. Pilih R untuk konversi Celcius ke R
Menampilkan tulisan masukan pilihan. Si out. Si out. Masukkan pilihan sama dengan, lalu disimpan di variabel. Pilihan. Lihat sih perintahnya. Pilihan. Simpan di variabel. Sudah? Rumusnya itu ditulis. Selanjutnya langsung menampilkan output. Tapi kita lihat di sini ada percabangan di sini, berarti percabangan menggunakan If. Atau kalau kasusnya seperti ini, pilihannya dalam bentuk RKF, teman-teman bisa menggunakan switch. Gitu ya. Bisa menggunakan switch. Switch. Apa yang akan di switch? Apa yang akan dicek variabelnya? Pilihan. Pilihan. Yang akan kita cek adalah variabel pilihan. Maka switch pilihan, lalu case. Case yang pertama adalah case apa? R. Tapi kita nggak bisa pakai or R kecil kalau pakai switch. Tapi biar sesuai dengan flowchartnya, kita ganti menggunakan if lagi ya. Karena kalau itu nanti kita nggak bisa pakai, bisa pakai. Oke? If pilihan sama dengan satu apa dua? Yang kedua. Kenapa dua? Karena membandingkan. Kalau di dalam percabangan kayaknya kecil kemungkinannya teman-teman memasukkan nilai. Jadi kalau di dalam syarat atau kondisinya pasti akan membandingkan. Itu ya. Maka sama dengan ini dua. Jika pilihan itu sama dengan apa? R. Karena dia tipe datanya char, maka gunakan petik. Or pilihan sama dengan R kecil. Artinya ketika user ngikutinya pakai huruf R besar maupun huruf R kecil, dia akan mengerjakan apa? R sama dengan 45 kali. Setelah itu menampilkan hasil. Kalau menampilkan hasil, perintah menampilkan adalah cout. Hasil berarti yang dipanggil variabel. Tapi tidak usah pakai tanda petik. Kalau pakai tanda petik, dia dianggap tulisan biasa. Kalau tanpa tanda petik, dia dianggap sebagai itu ya. Selanjutnya, gimana saya nulisnya? Else if. Aduh, asli. Yang kedua apa? Pilihan. Tadi pilihan yang pertama R. Pilihan. Yang kedua adalah A. Pilihan sama dengan K. Sama contohnya seperti ini. Ya. Else if lagi sampai selesai. Itu ya. Oke. Jadi karena di sini ada 3 kondisi yang dicek, 1, 2, 3. Berarti if-nya juga ada 3. If N, if K, dan juga if N. Isinya sama seperti ini, cuma beda rumus dan variabel yang sama. Itu ya. So, ketika saya masukkan suhu Celsiusnya 30, lalu saya masukkan pilihannya adalah N, outputnya berapa? 4,5 Variabel rumusnya apa? 4/5 dikali 30, hasilnya berapa? 20. Maka outputnya adalah 24. Ya. Sampai sini. Jadi kalau sudah dipahami.
Nanti kalau kayak gitu besok lagi tiap materi saya sampaikan dengan codingnya. Ada kok dari ini nggak? Hari ini gak ada keluar. Biasanya kalau ada keluar harus ada tugas belakangnya. Besok ini kotnya nih. Besok keluarnya ya. Besok keluarnya saya bagi awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirimin yang terakhir ya. Tinggal. Itu buat apa ya?